Daranente kusaparo tunanga bou ari kasimpai tunanga bou ai bou kasimpai bandai kulimaya risibei. Kami tinggal beberapa hari di Larantuka, sembari menanti kapal menuju Pulau Lembata, tempat di mana mamalia laut seperti paus atau lumba-lumba masih diburu secara tradisional. Ya lengket. Aduh. Jika di Larantuka disebut Pekarang, di sekitar Teluk Benoa Bali, tradisi ini disebut Mekarang. Hal-hal seperti inilah yang dipastikan hilang jika pantai-pantai di Indonesia terus direklamasi untuk pengembangan hotel dan properti. Harinya tiba. Kapal yang membawa kami ke Pulau Lembata telah datang di pelabuhan Larantuka. Jadwalnya seminggu 2 kali. Kami sudah menempuh 7.400 km dan perjalanan pun berlanjut menuju Lamalera, desa legendaris yang lebih tepat disebut rumah para pemburu dibanding kampung nelayan. Mereka telah melaut sejak pukul 7 pagi. Sore itu mereka membawa pulang pari manta. Perburuan paus atau mamalia laut di Lamalera seperti hiu, lumba-lumba, atau pari selalu memicu kontroversi. Tapi sebelum menghakimi mereka dengan hukum-hukum lingkungan atau konservasi yang muncul belakangan, ada baiknya melihat jauh ke belakang dan meletakkannya dalam konteks sejarah yang proporsional. Perburuan di Lamalera tercatat sejak 400 tahun, jauh sebelum Republik Indonesia ada. Menurut peneliti Jepang, Tomoko Egami dan Kotaro Kojima, mereka datang dari Indonesia Timur sekitar abad ke-16. Mereka adalah pemburu hiu, penyu, dan pari manta. Karena lokasi desa ini strategis menghadap halaman depan laut yang dilintasi paus, mereka akhirnya menetap di sini. Ketika menetap, keluarga pemburu ini mulai membangun kontrak sosial dengan warga asli. Mereka harus menyerahkan ikan kepada para pemilik tanah sebagai kompensasi. Anak cucu mereka kemudian berkembang hingga kini populasi di desa Lamalera sekitar 2.000 jiwa yang terdiri dari 18 marga. Mereka menempati areal sepanjang pesisir. Adapun penduduk asli Lamalera dan keturunannya tinggal di pegunungan. Perburuan paus dan ikan-ikan besar bagi orang Lamalera sangat terkait dengan 3 hal. Pertama, sebagai sumber makanan atau protein, di mana mereka hidup di daerah yang tandus dan sulit menumbuhkan tanaman pangan. Kedua, sebagai mata uang atau alat tukar, karena daging-daging paus, lumba-lumba, hiu, atau pari, setelah dikeringkan selama 4 pekan, akan ditukar dengan bahan pangan lain seperti jagung, pisang, atau ubi yang dihasilkan penduduk dari pegunungan. Transaksi ini terjadi di 2 pasar barter yang masing-masing hanya buka seminggu sekali. Ketiga, sebagai bagian dari sistem jaminan sosial. Dengan berat rata-rata 30 ton, seekor paus sperma atau sperm whale dapat menghidupi banyak mulut, termasuk para lansia atau anak yatim piatu. Mereka juga mengeringkan daging hiu dan tidak hanya mengambil siripnya, seperti restoran-restoran dunia yang menyajikan menu sup sirip hiu.
Bandingkan dengan perburuan paus dunia yang tidak diambil dagingnya, melainkan minyaknya atau yang disebut spermaceti. Macam ikan paus aja orang bilang punya, tapi kalau di sini merasa tidak. Karena setiap kalinya ada, setiap tahunnya ada. Pernah nggak Walaupun tidak tikam, ada selalu setiap tahun ada. Pernah nggak mengalami tiba-tiba jumlah lumba-lumba berkurang atau jumlah pari, jumlah paus berkurang? Tidak pernah, tidak merasa itu. Jumlahnya ada terus ya Om? Ya. Cukup terus ya Om? Namun tradisi perburuan yang penuh kearifan ini kini mulai bergeser seiring perkembangan zaman. Terutama sejak digunakannya perahu bermesin pada tahun 2001 yang kini telah berjumlah 29 unit. Sebelumnya mereka hanya menggunakan perahu kayu yang disebut peledang. Jumlah dan jenis ikan atau mamalia yang ditangkap juga semakin banyak seiring bertambahnya penduduk dan kebutuhan untuk membeli bahan bakar yang subsidinya terus dikurangi oleh negara. Interaksi dengan ekonomi uang untuk membeli kebutuhan mudah yang ikut meningkatkan jumlah dan jenis tangkapan dalam 15 tahun terakhir. Bagi saya, untuk keluarga saya, untuk keperluan keluarga, dan untuk